Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dibancar luaskan dari seputaran Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber Cirebon, radioku inspirasi spirit hati. Apa kabar sahabat radioku semuanya? Kami doakan kabar sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi aktivitas yang telah ataupun yang sedang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan sore hari ini ya, senang sekali saya Farhan Nawawi hadir menemani ruang dengar sahabat radioku semuanya di program acara Pesantren Hatiku. Dan baik, marilah kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembukaan ya, ataupun mukadimah dari narasumber kita, Al Ustadz Haidar Humam Ahmad. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kamu Farhan? Alhamdulillah Farhan, sebagaimana yang didengar sehat walafiat Ustadz. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita akan belajar banyak ya, dan referensi yang kita pakai adalah kitab Aqidatul Awam ya, meneruskan dari sebelumnya Al Ustadz Rizky. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang bab apa Ustadz? Bab tentang Nabi Muhammad, tentang bab Nabi nubuwah, Muhammad. tentang kenabian. Baik, silakan Ustadz untuk memberikan mukadimah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan langsung untuk menyampaikan isi dari Nazm Aqidatul Awam. Silakan Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa mustafa Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi wa taba'a bihudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya rabbana idza syi'ta an taj'alal hazana sahla ya man wafaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahu alaih waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Amma ba'du, pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena kami sudah diberi kesempatan untuk ikut meramaikan radioku. Baik. Dan kami juga mengucapkan ahlan wasalan kepada para pendengar radioku dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita afiat. Amin. Memberikan kita taufik. Amin. Kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Insyaallah meneruskan terhadap apa yang sudah dimulai oleh Al Ustadz Rizky, yaitu pembahasan Syarah Aqidatul Awam. Dan tentunya beliau sudah membahas keseluruhan dari jadi pembahasan akidah itu ada 3. Pertama ya tentang ilahiyat, yaitu tentang ketuhanan, apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang jaiz yang boleh bagi Allah. Kemudian di bab nubuat juga sama, apa yang wajib bagi para nabi, apa yang mustahil bagi para nabi, dan juga yang jaiz bagi para nabi. Dan ditutup pembahasan itu dengan sam'iyat, apa yang didengar oleh telinga kita yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang surga, neraka, kematian, dan yang lainnya. Nah, tinggal para ulama itu menyempurnakan kitabnya, karena sudah tadi menyinggung tentang kenabian, apa yang wajib, apa yang jaiz, apa yang mustahil. Beliau menyempurnakan dengan untuk menghimbau para kaum muslimin untuk lebih mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang akan kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Baik, jadi bab yang akan kita kaji yaitu tentang nubuat ya, tentang kenabian, mencakup ada sifat yang wajib bagi nabi, ada yang mustahil, begitupun juga ada yang jaiz gitu ya. Karena itu sudah dibahas oleh Ustaz Rizky, sekarang takmilannya untuk kesempurnaan. Kesempurnaannya. Baik Ustaz, silakan untuk lebih dekat dengan ilmu siroh lah. Siroh nabawi. Baik Ustaz, silakan untuk langsung saja memulai untuk dikupas kembali Nazm Aqidatul Awam Ustaz, silakan.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala rahimahullah Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'athu Halimatu Sa'diyah. Kalau kemarin mungkin tentang risalah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad juga adalah paling mulianya nabi dan umatnya juga paling mulianya umat, dan kitabnya, agamanya juga paling sempurnanya agama. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan, yaitu sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab nasabnya baginda Nabi Muhammad dan juga orang-orang yang menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berkata nazim rahimahullah, Abuhu Abdullah, ayah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, Sayyidina Abdullah. Terus bapaknya atau kakeknya adalah Abdul Muttalib. Kemudian lanjut kepada Hashim dan juga Abdi Manafin yantasib kepada Abdi Manaf, dia Rasulullah SAW bernasab. Sedangkan dari ibunya adalah Aminah Zuhriyah arda'athu Halimah, dan yang menyusui baginda Nabi Muhammad adalah Halimatu Sa'diyah. Sarahnya adalah wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalan atau jalur ayahnya, yaitu dan juga jalur ibunya. Adapun dari jalur ayahnya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai Sayyidina Adnan. Yang Sayyidina Adnan ini nanti jalurnya itu tembus atau sampai kepada Nabi Ismail ibn Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nah, namun kenapa yang biasanya orang-orang hafal sampai bin Adnan, bin Ma'ad bin Adnan ini? Karena Al-Imam Malik katanya di sini, wa kariha al-Imamu Malikun raf'an nasabi ila Adam li adami thubutihi. Imam Malik memakruhkan atau tidak menyukai ketika seseorang menyambungkan nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Sayyidina Adam. Karena apa? Karena tidak ada thubut, tidak ada yang memastikan gitu. Pasti nasabnya. Masih rancu ya. Dan juga dari riwayat yang diriwayatkan oleh Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Ibn Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma balagha nasabahul karima ila Adnan qala ha minha huna kadzaban nasabun. Disebutkan nasab baginda Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib bin Hashim, terus sampai bin Adnan. Ketika ada yang ingin melanjutkan, kata Rasulullah, stop dari sini. Minha huna kadzaban nasabun, dari sini banyak ahli-ahli nasab atau orang-orang nasab itu berbohong. Jadi nyambung-nyambungin. Nah, karena tidak diketahui, akhirnya para ulama yang sampai Adnan ini sudah dikukuhkan misalkan. Nah, kelanjutannya itu masih belum jelas gitu. Jadi Rasulullah menghimbau cuma sampai Adnan, dan selebihnya banyak katanya yang berbohong atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambung-sambungkan. Adapun nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi, daripada jalur ibunya, yaitu fahuwa sayyiduna Muhammad, dia adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Aminah, anak putra daripada Aminah,
Aminah putri daripada Wahab putra daripada Abdi Manaf ibn Zuhrah, kemudian Abdi Manaf putra daripada Zuhrah. Nah, makanya Az-Zuhriyah diambil dari kata Zuhrah ini, kakek yang Zuhrah ini, ibn Kilab, bin Kilab. Nah, bertemu nasab ayahnya yaitu Sayyidina Abdullah dan juga nasab ibunya Sayyidatna Aminah di kakek yang Kilab ini. Nah, kemudian lanjut kepada sebelum melanjutkan ada pembahasan bahwasanya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu diketahui semuanya bahwasanya nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari ayah ke ayah, dari ibu ke ibu, semuanya adalah orang-orang ahli sujud. Subhanallah. Jadi tidak ada yang kafir, tidak ada yang musyrik, tidak ada yang menyekutukan Allah. Semuanya adalah orang-orang ahli iman. Itulah madhab ahli sunnah wal jamaah yang harus kita yakini. Bahasanya semua keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, ayah, ibunya, kakek, neneknya, terus sampai Sayyidina Adam adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa taqallubaka fis sajidin. Perpindahanmu wahai Muhammad fis sajidin, kepada orang-orang yang ahli sujud. Nah, banyak ulama menafsirkan ini adalah tentang gerakan sholat, gerakan sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak juga ulama yang menafsirkan, termasuk Al-Imam Atha. Imam Atha meriwayatkan dari Ibn Abbas, dari Sayyidina Ibn Abbas, bahwasanya wa taqallubaka fis sajidin, perpindahanmu wahai Muhammad dari orang-orang yang ahli sujud itu adalah perpindahan para semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikukuhkan lagi oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yazal Rabbi yang kulani, katanya Allah Subhanahu wa taala masih memindahkanku min aslabil fakhirah atau min aslabit tahirah, dari punggung bapak yang suci, dipindah ke ila arhami zakiyati tahirah, kepada rahim ibu-ibu yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita harus meyakini bahwasanya mu'taqad ahlu sunnah wal jamaah yang diyakini oleh kalangan ahlu sunnah wal jamaah dari Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah bahwasanya Rasulullah SAW, ayah, ibu beliau, kakek, nenek beliau sampai kepada Nabi Adam adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa ya. Jadi itu sahabat radioku, jalur nasab baik dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu ya Ustadz ya, dan bertemu di Kilab tadi ya, Sayyidina Kilab. Baik, luar biasa. Dan tadi di redaksi awal itu wajib itu maksudnya wajib hafal atau wajib mengetahui atau gimana Ustadz? Atau wajibnya itu sifatnya tuh anjuran atau gimana Ustadz untuk mengetahui jalur atau nasab Nabi Muhammad SAW? Wajib bagi setiap mukallaf ini anjuran. Oh, anjuran, sifatnya anjuran. Ya. Baik. Tapi yang tadi bahwasanya yang harus seyogianya lah kayak gitu bagi seorang mukmin untuk mengetahui. Baik. Nah, adapun tadi meyakini bahwasanya keluarga Nabi itu adalah dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita juga wajib untuk mengimani ya. Baik, luar biasa. Dan nampaknya sekarang itu Gen Z itu agak sedikit ya yang hafal tentang nasab Nabi sampai dengan Adnan gitu. Kalau dulu waktu masih kecil sih masih banyak yang hafal, baik dari jalur ayah ataupun jalur ibu gitu. Dan ini juga perhatian untuk kita semuanya sahabat radioku ya. Baiknya apabila kita mendapatkan tanggung jawab misalkan sebagai seorang ayah gitu ya, harus diperhatikan pendidikan anak, terutama pendidikan tentang agama. Begitupun juga anak kita dikenalkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita juga menyarankan anak ataupun mewajibkan anak untuk hafal jalur nasab
Nabi Muhammad baik dari jalur ayah ataupun ibu. Baik, kita akan kembali bahas kembali Ustadz di segmentasi berikutnya. Kita akan break terlebih dahulu mendengarkan pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radio Inspirasi Spirit Hati dipancar luaskan dari seputaran Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan sahabat radioku semuanya. Dan kami juga menyapa semua sahabat radioku yang mendengarkan program acara Pesantren Hatiku edisi kali ini. Kami sapa untuk beberapa radioku yang merilai program acara Pesantren Hatiku edisi kali ini. Radioku Network dan juga media partner kami, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kaltim, Radioku 106,3 Mertapura, dan Radioku 93,6 Aceh Besar ya. Mudah-mudahan sahabat radioku semuanya sehat walafiat dan senantiasa dalam limpahan nikmat, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih tentang syarah Nadhom Aqidatul Awam. Tadi di segmen pertama kita sudah mengetahui ya tentang nasab baginda Nabi baik dari jalur ayah kemudian dari jalur ibu. Silakan Ustadz untuk pembahasan berikutnya. Alhamdulillah masih kita kaji. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya nasabnya baginda Nabi ada yang dari jalur ayahnya dan ada yang dari jalur ibunya. Kita melupakan satu penggal bait yang belum kita baca, yaitu Arda'ahu Halimatus Sa'diyah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW disusui, memiliki ibu susuan yaitu Halimah As-Sa'diyah. Nah, Halimah As-Sa'diyah ini namanya Halimah bintu Abi Dhu'aib. Dia ini adalah anak daripada Abi Dhu'aib min Bani Sa'ad, dari Bani Sa'ad ibnu Bakrin, Sa'ad ibn Bakrin. Ada satu kabilah di sana, di atas Taif, namanya Bani Abi Dhu'aib itu, atau Bani Sa'ad itu bermukimnya di situ. Nah, kampungnya Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Dan termasuk daripada adatnya orang Arab itu ketika mereka memiliki anak, mereka mencarikan ibu susuan untuk sang anak tersebut. Dan biasanya ibu susuan ini dicari dari orang-orang yang hidupnya di pedalaman. Karena memang bukan tanpa tujuan, tapi tujuannya adalah untuk si anak ini agar terbiasa dengan bahasa yang fasih. Karena biasanya yang menjaga bahasa Arab dengan fasih itu dari orang-orang pedalaman. Baik. Nah, itu adalah Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Datang ketika itu dikisahkan bahwasanya beliau tidak berangkat bersama gerombolan ibu-ibu yang lainnya lah untuk mencari nafkah itu, karena itu adalah sebuah nafkah atau pencarian orang Arab sebagian itu. Dan beliau tidak dapat, katanya dikatakan, karena keledai beliau itu sangat kurus dan terjadi paceklik besar di kampungnya itu. Akhirnya pulang, seketika bertemu dengan Abdul Muthalib. Ketika itu ditanya, siapa kamu gitu, siapa dan pekerjaannya, bahwasanya beliau adalah orang yang memberikan kayak mungkin jasa untuk itu, menyusui anak. Dan Sayyidina Abdul Muthalib, kakek baginda Nabi Muhammad SAW, kebetulan sedang mencari karena dia memiliki cucu. Nah, cucu yang baru lahir. Akhirnya dipanggil, siapa namanya, dari Bani apa kamu? Akhirnya dari namanya Halimah dari Bani Sa'ad. Katanya Abdul Muthalib, oh bakhin, maksudnya bagus, alhamdulillah gitu, bersyukurlah. Halimah maknanya
lemah lembut, Sa'ad maknanya bahagia. Nah, dari Halimah dari Bani Sa'ad. Akhirnya dipilih oleh Abdul Muthalib untuk menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya banyak juga yang menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cuma Sayyidah Halimah, karena ini nazam untuk diketahui oleh pemula atau anak-anak kecil, atau sekiranya orang awam itu meskipun tidak menghafal semuanya tapi minimal dia mengetahui sebagiannya. Akhirnya dicantumkan yang paling masyhurnya saja. Akan tapi ulama sirah mencatat ada 5 atau 4 yang menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Diantaranya adalah ibunya sendiri, ibundanya sendiri, Sayyidatuna Aminah tentunya. Kemudian yang paling lama adalah dengan Sayyidatuna Halimah Sa'diyah ini, sampai diboyong istilahnya, dibawa baginda Nabi ke Bani Sa'ad itu dan hidup bersama mereka. Kemudian juga ada Thuwaibah al-Aslamiyah. Ketika Rasulullah SAW lahir, pamannya Abu Lahab mempunyai budak perempuan. Saking senangnya Abu Lahab dengan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW, pas kecilnya, pas lahirnya, istilahnya saudaranya memiliki anak laki-laki. Kebanggaan ya. Orang Arab itu dulu. Pada zaman dulu. Nah, dia senang, saking senangnya dia merdekakan Thuwaibah ini dan memerintahkan Thuwaibah al-Aslamiyah untuk menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dan memberikannya hadiah. Karena jasa atau kesenangan daripada Abu Lahab ini tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibn Abbas meriwayatkan bahwasanya beliau tertidur, kemudian beliau bermimpi bahwasanya beliau bertemu dengan Abu Lahab. Ditanyalah Abu Lahab, bagaimana, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Abu Lahab berkata jujur, maksudnya saya ini diazab. Kenapa diazab? Karena dia setelah mengetahui besarnya Rasulullah adalah menjadi musuhnya istilahnya, dan membawa agama baru, tidak mengikuti yang sebelum-sebelumnya, akhirnya diazab, membenci Rasulullah. Nah, karena itu diazab. Tapi katanya setiap malam Senin beliau diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kebahagiaannya atau karena gembiranya beliau ketika Rasulullah SAW dilahirkan, sampai memerdekakan budak, sampai menyuruh budaknya untuk menyusui keponakannya itu. Akhirnya tidak dilupakan, tapi dikasih air minum dari surga. Nah, itu mimpi aslinya. Mimpi tidak bisa dijadikan landasan hukum. Cuma yang mimpikan juga Ibn Abbas, orang sembarangan. Akhirnya para ulama termasuk Imam Nasruddin mengatakan, katanya idza kana hadza kafiron, dalam bait-bait syairnya, idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu abdul ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Katanya jika sang kafir ini, yaitu Abu Lahab, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia adalah orang yang sengsara, cukup dengan surat Tabat saja sudah menentukan bahwasanya dia adalah orang yang bakal sengsara. Tabat yada Abi Lahab wa tab, dibaca semuanya, terus dibaca-baca. Itu menunjukkan sudah mau enggak mau dia ini adalah orang yang sengsara. Tapi ata annahu, ada satu riwayat katanya menyebutkan fi yaumil itsnaini daiman, di setiap hari Senin, yukhaffafu anhu, azabnya itu diringankan. Karena apa? Lisururi bi ahmada. Karena bahagianya dia kena terhadap lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian beliau mengkiaskan sekarang katanya, kalau orang kafir yang dia senang sesaat dengan baginda Nabi saja ada keringanan azab, fama dhannu abdilladzi tula umrihi, bagaimana pendapatmu terhadap hamba yang
seumur hidupnya bi Ahmada masruran, dengan Nabi Muhammad dia merasa senang. Iya. Wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalaupun dia orang yang banyak maksiat, kortingan dosanya banyakan mana dia sama Abu Lahab? Lebih banyak yang banyakan yang bertauhid. Dia muslim dan bertauhid. Betul. Nah, itulah termasuk faidah daripada kita mengetahui ilmu sirah. Bukti bahwasanya kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya juga ada selain Halimatus Sa'diyah, Suwaibah al-Aslamiyah, kemudian ibunya Aminah bintu Wahab, ada juga seseorang wanita, katanya Imro'atun min Bani Sa'ad juga, perempuan dari Bani Sa'ad juga, yang dia itu dulunya pernah menyusui pamannya Nabi juga, Hamzah. Jadi Hamzah ini paman Nabi, sekaligus dia ini adalah saudara sesusuannya baginda Nabi Muhammad SAW, karena disusui sama wanita tersebut. Nah, itu 4 jadi yang kami ingat. Kemudian di sini juga suaminya daripada Halimah, kembali kepada Halimatus Sa'diyah, suaminya adalah Abu Kabsyah, namanya Abu Kabsyah. Kabsyah itu bahasa Arab artinya domba. Alam apa? Ya kayak itu nama panggilan lah. Nama ini ya lakabnya Abu Kabsyah. Mungkin karena beliau banyak kambingnya mungkin ya, karena mungkin Rasulullah kan juga mengembala kambing-kambingnya, dan terjadi irhasot, perkara di luar daripada nalar. Itu kampungnya yang tadi dikatakan di awal paceklik hijau semuanya. Tadi kambingnya kurus-kurus, karena Rasulullah ada di situ, semuanya subur, gemuk-gemuk. Nah, itu keberkahan datangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi Abu Kabsyah ini dijadikan bahan lelucon bagi orang Quraisy untuk mengejek atau menghina baginda Nabi. Itu lihat tuh, putranya si kambing ngomong-ngomong katanya dapat wahyu dari langit. Nah, itu buat bahan-bahan ejek beliau. Karena dinisbatkan ke Abu Kabsyah ini. Abu Kabsyah itu ya. Nah, itu dari Bani Sa'ad. Baik. Jadi memang proses penyusuan itu adat dari orang Arab itu, bayi itu dimukimkan di situ ya, diasingkan di pedalaman juga gitu ya. Dulu itu seperti itu. Oh, jadi memang biar dalam berbicara bahasa Arabnya itu fusha. Lebih fasih dibandingkan dengan, termasuk daripada faidahnya. Termasuk yang tinggal di situ. Berarti nanti selama persusuan itu dia jauh dari ibu bapaknya gitu, Ustaz. Iya, biasanya ditengok kayak dipondokin, jadi dipondok waktu masih kecil ya. Dibawa pas liburan atau pas kangen diambil, nah seperti itu. Iya, baik, luar biasa. Ustadz, kita break terlebih dahulu ya. Segmen ini kita sudah membahas tentang yang menyusui baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Aqidatul Awam, itu satu nama, yaitu Halimatus Sa'diyah, Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Ternyata ada sekitar 4 atau 5 yang menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Kita akan break terlebih dahulu, mendengarkan beberapa pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radio Inspirasi Spirit Hati dipancarluaskan dari seputaran Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber Cirebon. Masih bersama kami di program acara Pesantren Hatiku yang membahas tentang syarah Nazom Aqidatul Awam bersama narasumber kita, Al-Ustadz Haidar Humam Ahmad ya. Dan kita akan kembali membahas Ustadz di bait berikutnya, Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillah. Qalan nazimu rahimahullah, berkata nazim rahimahullah, mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Dilahirkan baginda Nabi. Sekarang insyaallah kita akan membahas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkatal Aminah, dilahirkan di Makkah, di kota Makkah. Al-Aminah, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalika sabihata yaumal itsnain.
Kapan dilahirkan? Di pagi hari Senin, waktu subuh. Hari Senin Tsani Asyara Rabi'al Awal, 12 Rabi'al Awal, yang bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Wa huwa yuwafiqu amal fil, katanya bertepatan juga dengan amul fil, tahun gajah. Makanya dikenalnya Rasulullah SAW ini dilahirkan pada tahun gajah. Nah, kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Karena salah satu raja dari Yaman yang berkuasa saat itu, yang bernama Abraha, kita semua sudah mengetahui Abraha ini, raja yang dari Yaman, iri dengan apa yang sampai kepadanya daripada kabar bahwasanya di Mekah itu ada satu bangunan, yaitu Ka'bah, yang datang kepadanya orang dari segala penjuru, datang ke Mekah untuk berziarah, untuk beribadah. Meskipun waktu itu ya memang belum diutus baginda Nabi Muhammad SAW, dan kebanyakan penduduknya dinamakan musyrik Quraisy. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala-berhala yang lainnya. Nah, tahun gajah itu adalah ketika Abraha melihat kota Makkah dan iri dengan apa yang ada di Makkah. Abraham membuat satu kanisa, satu kuil, satu bangunan yang sangat megah pada waktu itu untuk menandingi yang ada di Makkah. Ternyata setelah jadi tidak seramai dan tidak tetap yang orang bicarakan adalah Makkatul Mukarramah, Ka'bah itu, Ka'bah Al-Musyarrafah. Akhirnya karena hasud atau kebencian daripada Abraha ini, mereka menyiapkan pasukan-pasukannya yang berkendara gajah. Pada waktu itu kendaraan untuk berperang ya kuda, gajah, itu termasuk kendaraan-kendaraan untuk digunakan untuk peperangan. Mungkin kalau yang kami kaji, kenapa orang-orang Arab itu sering berkuda dan bersair, dengan kudanya dia berperang, karena memang katanya yang memakai, ya sampai saat ini juga kita bisa lihat kalau yang memakai kayak mobil apa itu, tank baja itu ya lebih kuat daripada yang biasa saja gitu. Makanya pakai gajah juga lebih enak katanya, atau pakai kuda lebih banyak ininya lah, lebih potensi menangnya lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi Abraham memerangi Makkah waktu itu dan pasukannya dengan menggunakan gajah itu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak diam, dan Allah Subhanahu wa taala balas terhadap apa yang dilakukan Abraha itu dengan yang kita ketahui di surat Al-Fil. Diutus padanya burung-burung ababil untuk menghancurkan Abraha. Itulah kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah ketika beliau sudah berhijrah. Wa kana dzalika yaumal itsnin. Juga sama, hari Senin beliau wafat, tanggalnya juga sama 12, bulannya juga sama Rabiul Awal, tapi terjadi setelah 11 tahun hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW, atau bertepatan dengan 8 Juni tahun 633 Masehi, dan dikubur Rasulullah SAW di hari Rabu di ghurfah atau di kamar beliau, di kamar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Itulah sekelumit tentang kelahiran dan wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tentang kelahiran dan juga wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali bisa dilanjutkan lagi Ustaz untuk bait berikutnya. Kemudian kita akan membahas tentang kenabiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Nazim rahimahullah berkata, "Atama qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina." Syarahnya adalah
Rasulullah SAW sebelum mendapatkan wahyu sudah sempurna daripada umurnya 40 tahun. Nah, dan wafatnya Rasulullah di umur 60-an tahun. Lamma tammalahu sallallahu alaihi wasallam arba'una sanatan, ketika sempurnanya umur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, ja'ahu Jibril, datang kepadanya Jibril alaihi salam bin nubuwah, dengan membawa kenabian. Wa dzalika yaumal itsnin, terjadi pada hari Senin. 17 Ramadan, 17 Ramadan tahun 11 atau tahun 41 min miladihi, daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya di tahun ke-40 itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan dengan kenabian. Fayakunu umruhu idza ka 40 sanatan qamariyatan. Maka ketika itu umur baginda Nabi Muhammad SAW adalah di umur pas 40 lebih 6 bulan, lebih 8 hari beliau diutus menjadi Nabi. Wadzalika yuwafiqu 6 Agustus, katanya di sini bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi beliau diangkat menjadi nabi. Wa huwa bi ghari Hira, terjadinya di Gua Hira. Di Gua Hira. Wa awwalu man nazala alaihi sallallahu alaihi wasallam minal Qur'an Iqra. Dan awal yang turun, wahyu yang pertama turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra, surat Al-Alaq. Kama sahha dzalika an Aisyah, seperti yang sahih atau yang sahih yang diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Wa rawa dzalika an Abi Musa Al-Asy'ari, dan meriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari juga, dan juga Ubaid ibni Umair. Imam Nawawi berkata, wa huwa shawab, ini adalah pendapat yang benar, alladzi alaihil jamahir minas salafi wal khalaf, yang dikukuhkan atau yang menjadi pedoman bagi salaf dan juga bagi khalaf. Salaf itu ulama-ulama terdahulu. Hanya salafuna soleh, berarti ulama-ulama kita terdahulu yang soleh-soleh. Wal khalaf, dan ulama-ulama yang mutaakhirin, yang sekarang-sekarang ini, ulama-ulama yang sudah, yang bukan salaf lagi. Salaf kapan? Katanya ada khilaf nih di sini. Salaf itu 3 kurun yang pertama. Berarti zamannya Nabi, zamannya sahabat, zamannya tabi'in, tabi'un sudah. Ulama-ulama mereka dikatakan salaf. Setelahnya dikatakan kholaf. Setelahnya itu. Baik. Berarti Imam Ghazali termasuk kholaf. Imam siapa lagi? Imam Nawawi termasuk kholaf. Yang sekarang juga termasuk kholaf. Nah, iya. Ada yang berkata tidak, ulama salaf itu yang sebelum 500, ulama kholaf itu setelah 500. Nah, maka katanya Imam Ghazali itu khilaf. Ada yang mengatakan Imam Ghazali itu akhirus salaf. Dia ini adalah ulama salaf yang penghujung, ya? Ya, penghujung ulama salaf. Ada yang berkata enggak, Imam Ghazali itu awwalul kholaf. Sebelum Imam Ghazali salaf, setelahnya itu kholaf yang paling pertama Imam Ghazali. Itu antara salaf dan kholaf untuk menyempurnakan faidah saja. Nah, tadi ulama salaf dan kholaf sepakat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun, dan ayat yang pertama turun dari Al-Qur'an adalah surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tapi dikatakan ayat yang pertama kali turun tapi tidak sempurna, tidak sampai akhir. Surat yang pertama kali turun itu Al-Alaq, tapi tidak sampai akhir. Iya. Nah, surat yang pertama kali turun dan sampai akhir dikatakan itu Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Nah, setelah ini kan istilahnya Rasulullah didatangi Jibril ketika beribadah atau kholwat di Gua Hira selama beberapa tahun, mimpi, akhirnya didatangin Jibril dan diberikan wahyu. Setelah itu katanya Rasulullah juga melihat Jibril pada gambar yang
hakikinya. Jadi yang aslinya ya? Yang aslinya, yang bersayap, tinggi, besar. Nah seperti itu. Sampai dari situ ketika selesai menerima wahyu, Rasulullah pulang dengan keringat dingin katanya. Keringatnya Rasulullah ini besar-besar lah dan kayak mungkin menggigil. Akhirnya diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Nah, kemudian Rasulullah SAW katanya wa makatha sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'tsa bi Makkah 13 sanah. Rasulullah SAW setelah menerima wahyu tinggal di Mekah, duduk di Mekah selama 13 tahun, berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian dikeluarkan atau diusir oleh rakyat Mekah. Fa aqama sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asra sanawat. Kemudian Rasul hijrah dan berdakwah ke Madinah selama 10 tahun dan meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umruhu 63 sanatan. Atama qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawazas sittina, dan umur baginda Nabi sudah melebihi 60 tahun, maksudnya meninggalnya, yaitu di umur ke-63 tahun. Qamariyah kamilah, lebih 3 hari. Nah, itu daripada yang perlu kita ketahui dari sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang diangkatnya beliau menjadi nabi dan juga wafatnya beliau di umur 63 tahun. Baik, terima kasih, dan nanti akan kita kembali lanjutkan Ustadz di segmentasi berikutnya ya. Tentunya masih dengan kajian syarah kitab Aqidatul Awam. Tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radio Inspirasi Spirit Hati dibancar luaskan dari seputaran komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber Cirebon. Terima kasih kami ucapkan buat semua sahabat radioku yang masih setia bersama kami di program acara Pesantren Hatiku yang membahas tentang syarah Nazom Aqidatul Awam ya, bersama narasumber kita Al-Ustadz Haidar Humam Ahmad. Berikutnya kita dengarkan kembali pemaparan tentang Nazom Aqidatul Awam, syarahnya oleh Al-Ustadz Haidar Humam Ahmad. Silakan Ustadz. Baik Kang Farhan, syukron jazilan. Kita lanjutkan, tadi sudah kita bahas kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya Rasulullah di umur yang ke 63 tahun. Baik. Sekarang kita akan masuk kepada bait yang selanjutnya, yaitu bait yang menjelaskan tentang anak-anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nazimu rahimahullah, berkata Nazim rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, wa sab'atun auladuhu faminhumu salasatun minadz-dzukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi Abdul Muttalib au Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bidzaini dza yulaqabu atahu Ibrahimu min sariyah wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahima min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah wa arba'un minal inasi tudhkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudhkaru Fatimatuz Zahra'u ba'duha Ali wa ibnahuma sibtanu fadluhum jali fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulthumin zakat radiyah. Nazim berkata wa sab'atun auladuhu faminhum, 7 daripada anak-anaknya, di antara anaknya adalah 3 yang dari laki-laki. Salah satu minadz-dzukuri tufhamu, katanya 3 dari laki-laki, yaitu Qasim wa Abdullah. Yang pertama adalah Al-Qasim. Yang kedua, makanya Rasulullah SAW dijuluki Abul Qasim. Nah, itu termasuk julukan atau lakopnya baginda Nabi Abul Qasim, karena bapaknya Qasim, misalnya anaknya adalah Qasim. Wa Abdullah, dan juga Abdullah. Wa huwa thayyibu, dan juga Abdullah ini mempunyai beberapa nama. Jadi kadang di Arab itu kayak ada beberapa nama gitu, apa julukan gitu. Nah, dan juga bisa juga ada yang bilang Abdullah, ada yang bilang Thayyib manggilnya, ada yang bilang juga Tahir.
Jadi Tohir, Toyib itu sama, aslinya Abdullah. Iya, Abdullah aslinya. Nah, itu memang kebiasaannya orang Arab seperti itu. itu Namanya biasanya, Muhammad. Ada mereka juga punya nama untuk ketika kecil. Dipanggilnya ini. Ketika besar beda. Contoh biasanya di tasghir kayak atau wallahu alam namanya misalkan Muhammad jadinya Hamudi. Nama kecilnya Hamudi. Pas kecil dia Hamudi, pas masih kecil-kecil. Teman-temannya, kawan-kawannya manggil dia Hamudi semuanya. Padahal anaknya itu namanya di KTP-nya atau di kakaknya namanya Muhammad. Di akte kelahirannya Muhammad. Nah, ada Umar misalkan Amuri gitu. Udah Umer itu sudah panggilan ma'ruf di Arab. Jadi, itu seperti itu. Adatnya seperti itu, Ustaz. Iya. Baik. Nah, itu nama termasuk nama anaknya Nabi Muhammad, Abdullah, Thayyib dan juga Thahir. Ada 3 nama tapi intinya Abdullah. Itu. Bidaini dza yulaqabu, dengan Thayyib dan Thahir ini Abdullah dijuluki dengan Thayyib dan Thahir. Kemudian atahu Ibrahimu min Sariyah. Kemudian datang satu lagi anak laki-laki baginda Nabi yaitu Sayyidina Ibrahim, datang dari Sariyah. Nama ibunya fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah, yaitu Maria Qibtiyah. Qibtiyah diambil dari Sariyah itu kayak pemberian. Jadi dia ini budak perempuan yang dihadiahkan kepada orang. Nah, itu namanya Sariyah bagi yang pemiliknya yang baru nanti. Itu. Nama ibunya, tapi Sayyidina Ibrahim ini semua dari anaknya baginda Nabi ini semua dari Sayyidatna Khadijah, Ummuna Khadijah Al-Kubra. Kecuali Ibrahim. Ibrahim datang dari Sayyidatna Ummuna Maria Al-Qibtiyah. Nah, Mariatul Qibtiyah. Laqab Al-Qibtiyah ini dinisbatkan kepada karena dia itu kaum Qibt atau bahasanya Egypt gitu. Dari Mesir. Jadi dari Mesir dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dari raja namanya Muqawqis. Jadi Rasul ketika menjadi nabi memberi surat kepada raja-raja, kepada pemimpin-pemimpin yang ada pada waktu itu untuk mengajak beliau-beliau masuk Islam. Kada min Muhammadin atau min Muhammad abduhu wa rasuluh, min Muhammadin Rasulullah atau min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila azimi kadza. Misalkan kepada raja fulan, kepada Muqawqis, kepada raja Persia misalkan, aslim taslam, masuk Islam maka kalian akan selamat, seperti itu. Nah, di antara raja-raja yang diberikan surat oleh baginda Nabi, ada yang menolak dengan keras, ada yang menerimanya berarti beliau masuk Islam, ada yang menolak tapi tidak masuk Islam. Malah ada yang memberikan hadiah gitu, seperti itu. Nah, termasuk yang Raja Muqawqis ini memberikan hadiah kepada baginda Nabi Muhammad, Sayyidatna Maria Al-Qibtiyah. Wa ghair Ibrahim min Khadijah, selain daripada Ibrahim itu datang daripada Sayyidina Khadijah, yaitu anak-anak Sayyidatna Khadijah. Hum sittatun, yaitu ada 6, fakhud bihim walija. Wa arba'un minal inathi tuzkaru, dan 4 lagi dari perempuan. Ridwanu rabbi lil jami'i yuzkaru, keridhaan Allah kepada semuanya. Siapa saja? Fatimatuz Zahra ba'duha Ali, yaitu pertama adalah Sayyidah Fatimatuz Zahra, pasangan daripada Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Wabnahuma sibtanu fadluhum jali, dan kedua anaknya juga cucu-cucu baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Hasan wal Husain, fadluhum jali, keutamaan keduanya ini Al-Hasan dan Husain sangat tampak gitu. Maksudnya diberikan keutamaan keagungan yang langsung dari Rasulullah SAW. Fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah, kemudian ada juga Zainab, putri pertama baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian Ruqayyah juga, kemudian Ummu Kulthum, Zakat Rodiyah. Berarti Fatimah, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum.
itu adalah anak-anak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 dari anaknya tersebut ada yang kebanyakan meninggal ketika anak-anak baginda Nabi kebanyakan meninggal ketika kecil. Di antaranya Al-Qasim meninggal ketika masih kecil, katanya diriwayatkan umurnya 2 tahun meninggal. Nah, terus juga Abdullah meninggal ketika kecil juga. Nah, ketika Abdullah ini meninggal, istilahnya Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki, ada yang mencemooh daripada kaum orang-orang kafir, di antaranya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia berkata, qadin qata'a waladuhu fahuwa abtar, katanya Rasulullah SAW, Muhammad itu tidak memiliki keturunan. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab tuduhan daripada Al-As bin Wa'il itu di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Engkaulah yang sesungguhnya terputus dan tidak memiliki keturunan, wahai Al-As bin Wa'il. Nah, maka ketiga adalah Ibrahim yang tadi dari Sayyidatna Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Zainab dari kalangan perempuan, Zainab, dan juga Ruqayyah. Zainab memiliki 2 anak, dinamakan Ali dan Umamah. Tapi semua anaknya meninggal pas waktu kecil. Ada yang umur 8 tahun, ada yang umur berapa. Dan Ruqayyah yang menikah dengan Sayyiduna Utsman bin Affan, meninggal ketika hari peperangan Badar pas Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW menikahkan Sayyidina Utsman lagi dengan putrinya yang kedua, yaitu Ummu Kulthum. Maka dari situ Sayyidina Utsman dijuluki Dzunnurain, nah, yang memiliki 2 cahaya, karena dia menikahi 2 putri dari baginda Nabi Muhammad SAW. Terakhir adalah Sayyidah Fatimah Zahra yang menikah dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Memiliki 3 putra tadi, Al-Hasan dan Husain dan juga Muhsin atau Muhassin. Nah, cuma yang Muhsin ini meninggal ketika kecil. Dan memiliki beberapa putri, diantaranya Zainab dan juga Ummu Kulthum, menikah dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian meninggal Sayyidatna Fatimah Zahra. Setelah meninggalnya ayahnya, yaitu Rasulullah SAW, tidak berselang kecuali 6 bulanan. Fi tsalits Ramadan, di tanggal 3 Ramadan tahun 11 daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan dikuburkan oleh Al-Imam Ali pada malam hari, karena diriwayatkan Sayyidah Fatimah ini adalah putri Rasulullah yang sangat pemalu, termasuk daripada rasa malunya yang tinggi. Beliau ini berwasiat kalau meninggal harus tidak mau langsung diangkat oleh orang, tapi harus pakai keranda. Itu termasuk wasiat-wasiat Sayyidah Fatimah, dikuburnya di malam hari. Padahal beliau istilahnya sudah meninggal. Nah, tapi rasa malunya itu sangat tinggi, dan itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita semua mencontoh daripada beliau dari anak-anak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam akhlak-akhlak beliau yang mulia. Baik. Kemudian katanya wajib juga bagi kita untuk meyakini, bagi kaum muslimin untuk meyakini bahwasanya Rasulullah SAW memiliki keturunan sampai hari kiamat. Nah, ini sedang ramai ini agak ini. Nah, jadi beberapa kaum itu banyak tuduhan, banyak menuduh kepada baginda Nabi Muhammad SAW
bahwasanya Rasulullah tidak memiliki keturunan. Sama dalilnya seperti yang dikatakan Al-As tadi. Bahwasanya anak laki-laki Rasulullah itu sudah meninggal semua, jadi nasabnya tidak ada yang sambung pada Rasulullah. Itu Rasulullah SAW langsung menjawabnya, padahal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan nasab-nasab itu ke jalur laki-laki kecuali nasab-nasabku, karena mereka keluar daripada jalur Sayyidah Fatimah Zahra katanya. Dan termasuk wasiat daripada baginda Nabi Muhammad SAW juga Rasulullah katanya di dalam satu hadis, ini tarikun fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Saya meninggalkan dua perkara, jika kalian semua kaum muslimin berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat setelahku. Maksudnya meskipun Rasulullah sudah tidak akan tersesat jika kita masih berpegang teguh dengan ini semuanya. Yang pertama adalah kitabullah, katanya kitabullah wa huwa hablun mamdudun, kitab Allah yaitu kitab suci Al-Qur'an. Dan yang kedua wa itrati ali baiti, dan keluargaku. Sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat, sampai aku menunggu kalian di haud atau di telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita yakini, bahwasanya keberadaan Ahlul Bait itu ada sampai hari kiamat. Ada sampai dengan hari kiamat. Baik. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Ustadz. Untuk itu sebelum kita pamit, kita tutup terlebih dahulu dengan doa keberkahan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa sunna wa la tahdhurna wa afina wa la tumridna wa akrimna tu'ina wa asina wa tu'thir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna du'afa faqawina wa inna adilla fa'izana wa innal fuqara faqnina ikfina bihalalika an haramika wa anna fadlika amma siwak. Afina wa afana wa tufina wa ila ghairika la takilna wa tawaffana wa anta radin anna. Qad qabilta al-yasira minna bi mahdi judika wa ihsanika wa karamika ilahana wa maulana la tamtahinna. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz atas pemaparannya tentang syarah kitab Aqidatul Awam ya. Dan insyaallah kita akan kembali di episode berikutnya Ustadz. Dan sahabat radioku, sampai di sini kita menemani ruang dengar sahabat semuanya. Insyaallah kita akan kembali di episode berikutnya. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya saya Farhan Nawawi yang bertugas mohon pamit, mohon undur diri serta mohon doa selalu. Akhirul kalam, jazakumullah ahsanal jaza, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.